Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang. Di sini kita akan mempresentasikan tentang aplikasi Grab. Perkenalkan, nama saya Imam Kusiratus Surbati dengan NIM 1711135330 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Krismulia Satria dengan NIM 1711112372. Perkenalkan, nama saya Suci Angelina Sringoringo dengan NIM 171113807. Di mana aplikasi Grab ini memiliki moto yaitu mudah, cepat, dan praktis. Di sini kami membahas ada 4 topik, yaitu pengenalan tentang Grab, penggunaan Grab, fitur-fitur yang terdapat pada Grab, dan yang terakhir kesimpulan dari topik yang kami bahas. Di sini saya sendiri akan mengenalkan apa itu aplikasi Grab. Aplikasi Grab yaitu aplikasi penyedia transportasi, pengiriman makanan dan pengantar barang berbasis mobile. Aplikasi Grab ini pertama kali sebelumnya yaitu Grab Taxi, yang merupakan salah satu platform layanan on the dime yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang diakses bisa lewat aplikasi mobile, seperti contohnya OVO. Pada awalnya, Grab ini didirikan di Malaysia yang sebelumnya dipindahkan kantor pusatnya ke Amerika. Aplikasi Grab ini diciptakan oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling yang didirikan pada bulan Juni 2012. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu penggunaan Grab. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan apa sih kegunaan. Nah, pasti para penonton bertanya-tanya, manfaat aplikasi Grab itu apa ya bagi saya? Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu manfaat bagi pengemudi atau driver. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Dengan adanya aplikasi Grab yang membuka lapangan kerja hingga mengurangi tingkat pengangguran. Dan tidak lupa juga memudahkan driver untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Nah, jadi berbeda dengan ojek pangkalan yang disamperin dulu baru bisa narik. Dengan adanya driver Grab ini, tidak perlu lagi mangkal untuk menunggu pelanggan. Cukup duduk manis sambil mantengin ponsel sembari menunggu pesanan. Karena Grab merupakan perusahaan ojek online terbesar di Indonesia dan umumnya mempunyai pelanggan yang banyak. Untuk kegunaannya, yaitu yang pertama, seperti jam kerja yang fleksibel. Driver Grab dapat bekerja bebas tanpa adanya batasan waktu, jadi driver dapat memilih apakah akan bekerja secara full-time ataupun part-time. Gimana? Seru kan? Nah, kemudian driver akan mendapatkan peluang yang sangat beragam. Driver dapat memakai fitur Grab Bike ataupun Grab Car. Driver dapat memperoleh orderan dari berbagai jenis layanan seperti Grab Food, Grab Express, Grab Kitchen, sehingga memiliki peluang pendapatan yang lebih besar. Dari penjelasan saya tentang apa saja guna dari Grab untuk driver, apa ada yang mau tanyakan? Oke, baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat Grab itu bagi para penumpang. Saya ingin bertanya dulu nih kepada teman di sini, terutama mahasiswa yang hadir. Siapa yang suka jalan-jalan tapi takut macet di jalan? Atau makan... Aku. Oh ya, sepertinya ada mahasiswa ya. Atau makan sama teman-temannya tapi takut mahal dan boros. Ayo ngaku yo. Aku tuh orangnya aku. Nah, baiklah. Dengan adanya aplikasi Grab ini, Grab menyediakan sepeda motor yang dapat membawa kamu membelah kemacetan sehingga bisa sampai pada tujuan dengan lebih cepat. Memberikan rasa aman.
Jadi Grab itu selalu menyimpan semua data pengemudi, penumpang, dan perjalanan yang sedang dilakukan. Jadi jika ada hal yang terjadi yang tidak diinginkan, maka penumpang dapat melaporkan pengemudi yang bermasalah kepada perusahaan untuk diberikan sanksi. Jadi nggak perlu takut untuk naik ojek online dari aplikasi Grab. Dapat lebih hemat, tarifnya lebih murah dibandingkan transportasi umum. Ongkos yang digunakan tentunya juga lebih murah daripada biaya bensin dan perawatan mobil. Kondisi dompet pun akan lebih damai dan sejahtera. Dapat menghemat waktu dan tenaga loh. Kemudian anti ngaret, pastinya anti ngaret dong. Driver Grab telah menjadikan GrabBike mengutamakan keinginan pelanggan, tentunya dengan ketepatan waktu penjemputan. Dengan adanya informasi mengenai waktu kedatangan driver saat memesan, penumpang dapat tiba di tujuan dengan lebih cepat. Jadi jangan takut telat lagi ya teman. Hahaha. Kemudian manfaat untuk pembeli. Nah, buat yang hobi makan tapi malas keluar rumah dan takut boros, aplikasi Grab memberikan solusi. Dengan adanya layanan Grab, di menu layanan ini kita dapat memilih dan melakukan pemesanan makanan yang kita suka lebih murah karena banyaknya promo yang tersebut. Siapa yang gila promo di sini? Ayo ngaku. Jadi kita tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan makanan. Cukup order dari aplikasi Grab dan tetap hemat. Mudah dan hemat bukan? Nah, kemudian manfaat untuk para pengguna jasa ekspres. Buat teman-teman yang ingin ngantarin buku ke rumah teman atau cucian ke laundry, tapi nggak punya waktu untuk melakukannya. Dengan Grab Express, maka barang-barang kita akan sampai tujuan dengan selamat. Nah, gimana? Praktis bukan? Oke, selanjutnya untuk penjual. Bagi teman-teman yang kini sedang menjalankan bisnis kuliner, tidak ada salahnya apabila mencoba untuk bermitra atau bekerja sama bersama Grab. Dengan GrabFood, bisnis kuliner kita akan mendapatkan pengaruh yang positif. Seperti yang pertama, meningkatkan popularitas bisnis kuliner kita. Nah, dengan terdaftar pada aplikasi GrabFood, teman-teman bisa meningkatkan popularitas restoran atau brand dengan peluang ini. Sehingga restoran atau produk kita dapat dilihat pembeli yang otomatis akan meningkatkan penjualan produk kamu. Nah, yang kedua, ongkos antar lebih murah. Dengan mendaftarkan restoran kita ke GrabFood, kita tak perlu khawatir, karena pembayaran pun bisa dilakukan dengan menggunakan GrabPay dan OVO, sehingga biaya yang dikeluarkan pun lebih murah. Yang ketiga, menjangkau pembeli lebih luas. Jika kita bekerja sama dengan aplikasi Grab, kita akan secara otomatis dibantu untuk menjangkau para pelanggan yang secara luas dan lebih mudah. Karena ada ratusan ribu driver ojek online yang siap mengantarkan makanan dan minuman kepada pelanggan. Yang kelima, kemudahan mempromosikan menu kuliner kita. Dengan banyaknya fitur dari aplikasi GrabFood, teman-teman dapat menampilkan menu-menu terbaik yang ada di restoran. Hal tersebut dapat memberikan pilihan-pilihan menu kepada para pembeli. Jadi kita bisa berinovasi dalam hal menu tentu untuk menarik perhatian dari para pelanggan kita. Yang keenam, tak perlu kurir sendiri. Hal yang menguntungkan lainnya yaitu teman-teman tidak perlu memerlukan kurir antar karena driver Grab siap kapan saja melayani. Jadi kita tak perlu lagi repot-repot mencari ojek atau kurir yang karena adanya GrabFood ini. Kita hanya tinggal fokus berinovasi dengan makanan yang akan kita tawarkan kepada pembeli dan tinggal menunggu orderan saja. Yang ketujuh, pastinya semua para penjual ingin meningkatkan omset penjualan. Jika restoran atau kafe kita sudah berjalan cukup lama, tentu saja akan banyak pelanggan khusus dan bisa lebih banyak menjangkau pelanggan. Semakin banyak orderan pun akan meningkat. Nah, cukup menggiurkan bukan? Oke, baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur utama dari aplikasi Grab. Yang pertama, fitur utama dari aplikasi Grab yaitu GrabBike. Di mana GrabBike ini pasti Anda sering memakainya ketika Anda berpergian kemana-mana saja. Grab ini adalah layanan transportasi motor atau ojek online di mana kenapa Anda harus memilih GrabBike? GrabBike lintasan kemacetan dengan aman dan pasti bersama GrabBike. Mengapa GrabBike? Karena cepat,
cepat melintasi kemacetan, terutama di kota Anda, contohnya di Medan. Dengan menggunakan kendaraan roda 2 memudahkan menerjang kemacetan di Kota Medan. Yang kedua, aman. Grabback terdaftar dan berlisensi dengan atribut lengkap serta catatan perjalanan yang transparan. Yang ketiga, pasti. Tidak perlu lagi tawar-menawar karena biaya perjalananmu pasti, itu otomatis sudah disediakan oleh aplikasi Grabback ini. Terus metode pembayarannya pun bisa melalui tunai dan non tunai. Yang kedua, GrabCar. GrabCar ini sering juga Anda pakai ketika Anda berjalan dengan kawan-kawan Anda, ketika ke mall, ke liburan atau segala lainnya. GrabBike adalah layanan transportasi mobil secara online yang kita rasakan seperti mobil pribadi diri sendiri. Di mana GrabCar ini ialah layanan taksi online dengan tarif terjangkau dan memiliki kapasitas maksimum hingga 4 orang penumpang. GrabCar ini sering berjalannya waktu, banyak orang yang percaya bahwa keberadaan GrabCar dapat menjadi kompetitor yang kuat. GrabCar tersedia selama 24 jam setiap hari tergantung kesediaan armada GrabCar yang berada di lokasi penjemputan Anda. GrabCar ini telah beroperasi di berbagai daerah seperti Medan, Jakarta, Denpasar, Surabaya, dan lain sebagainya. Grab memang berencana untuk meneruskan jangkauan dari GrabCar tersebut. Rata-rata kendaraan yang dipakai di GrabCar ini yaitu Toyota Avanza, Xenia, hingga mobil-mobil yang kelas atas. Pemilihan mobil-mobil dengan tahan tertentu tentu saja untuk mengutamakan kenyamanan penumpang GrabCar. Yang ketiga, Grab Taksi. Grab Taksi ini layanan transportasi dengan taksi online, yang dimana layanan yang memberikan akses serta kemudahan penumpang menemukan pengemudi taksi terdekat dengan aman. Mengapa kita memilih Grab Taksi? Yaitu yang pertama, efisien. Grab Taksi tersedia sebagai layanan membantu penumpang menemukan pengemudi taksi terdekat pada aplikasi Grab. Yang kedua, aman. Grab memiliki jaringan armada taksi terluas yang menawarkan pengalaman berkendara yang paling efisien dan aman untuk Anda. Yang ketiga, pasti. Berkendara dengan tarif sesuai argo, tanpa argo tembak, atau sepanjang tahun. Yang terakhir, yang keempat, berlisensi. Seluruh pengemudi taksi yang telah bermitra dengan Grab dipastikan terdaftar dan berlisensi untuk memastikan layanan berkendaraan yang aman dan nyaman untuk Anda. Yang keempat, Grab Express, di mana Grab ini jasa pengantaran online. Grab Express ini di aplikasi Grab yang menjamin kepastian dan kecepatan dan terutama kenyamanan barang Anda. Kenapa harus Grab Express? Yang pertama, aman. Bisa lacak barang sudah di mana dengan teknologi di aplikasi Grab ada bukti pengiriman dan dijamin asuransi. Yang kedua, cepat. Sampai hari yang sama dengan instant bag atau instant car dan someday bag. Yang ketiga, mudah. Cukup tekan pengantaran di aplikasi Grab dan pilih tipe pengiriman yang Anda inginkan. Yang keempat, jangkauan luas. Dalam kota dan seluruh Indonesia, Anda bisa mengirimkan barang Anda. Yang kelima, nyaman. Bisa kirim ke banyak tujuan dan pesan hingga 10 kali sekaligus. Yang keenam, ongkos kirim. Ongkos kirim terjangkau dan semakin hemat dengan langganan. Layanan 24 jam. Pengiriman setiap hari bisa dilakukan. Yang kelima, GrabFood, pemesanan makanan dengan online. Di mana GrabFood ini memiliki restoran pilihan, jelajahi dunia gastronomi melalui beragam restoran pilihan berbagai dari yang Anda inginkan. Diantar dengan cepat. Tidak perlu khawatir kelaparan karena makanan siap
diantar dengan layanan kami. Dan layanan terpercaya. Kualitas makanan yang diantar tetap terjaga berkat tas thermal yang didesain khusus. Nikmati santapannya cepat diantarnya dengan GrabFood. Yang terakhir, yang kelima, pembayaran mudah dan cepat. Seperti halnya OVO, tidak perlu lagi Anda membayar cash jika Anda tidak memegang uang cash. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu fitur pendukung. Terima kasih. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan fitur-fitur utama ya yang ada di dalam Grab. Nah, sekarang giliran saya untuk menjelaskan fitur apa sih yang ada untuk mendukung dalam layanan Grab ini. Yang pertama yaitu adalah fitur pulsa atau token. Nah, dengan fitur ini bagi kalian yang ingin mengisi pulsa atau mengisi token listrik secara cepat dan mendadak, kalian bisa menggunakan fitur ini dengan cepat dan aman. Dan yang kedua itu adalah fitur promosi. Nah, bagi kalian yang para pecinta promosi, baik itu promosi diskon makanan atau mungkin promo untuk naik Grabback, bisa di sini kalian temukan. Ini cocok nih bagi kalian semua yang pecinta diskon. Yang ketiga, yaitu adalah fitur asuransi. Bagi kalian yang mungkin ingin memiliki jaminan kesehatan dari berbagai perusahaan yang ada, kalian bisa mencarinya di fitur asuransi ini. Karena di sini seluruh penyelenggara asuransi telah bergabung dalam mitra kami dan telah terdaftar di aplikasi fitur asuransi ini. Jadi jangan takut dan ragu dalam memilih asuransi di Grab. Yang keempat, yaitu adalah fitur Mas. Ya, ayo siapa ini yang mungkin males untuk pergi kemana-mana tapi pengen belanja kebutuhan rumah mungkin atau mager. Nah, kalian bisa pakai fitur GrabMart ini karena di sini seluruh toko-toko sudah bergabung dengan kami, sehingga kalian bisa pesan barang-barang apa aja ini yang kalian butuhkan. Nanti kami akan membelinya dan mengantarkannya ke alamat kalian dengan cepat dan enaknya. Dan yang kelima, yaitu fitur pakai hemat. Fitur pakai hemat ini apa sih? Fitur pakai hemat ini dapat kita katakan sebagai fitur yang dapat mengiritkan bahwa kita, misalnya, kalian pengen beli GrabFood nih, cuman kalian kehabisan voucher atau promo, kalian bisa beli pakai hemat ini untuk meminimalisir pengeluaran kalian. Selanjutnya, yaitu fitur asisten. Fitur asisten ini dapat kalian gunakan jika kalian pengen membeli sesuatu, apakah itu obat, apakah itu makanan, apakah itu barang-barang yang mungkin kalian perlu, mungkin kalian bisa menggunakan ini dengan menggunakan fitur asisten. Baru yaitu fitur tiket. Nah, siapa ini yang pengen nonton bioskop tapi malas mungkin untuk pergi ke sana dulu untuk membeli tiketnya, kalian bisa membelinya di Grab dan menggunakan fitur tiket dengan cepat dan aman pastinya. Selanjutnya yaitu fitur hotel. Fitur hotel. Bagi seseorang yang ingin pergi berliburan atau mungkin di suatu tempat ingin mencari hotel, Grab solusinya punya. Itu dengan melakukan fitur hotel. Kalian bisa membooking hotel atau melakukan check-in serta melakukan pembayaran dengan cepat dan aman. Fitur tagihan. Tagihan adalah fitur tagihan. Bagi kalian yang ingin melakukan pembayaran tagihan listrik, air, atau internet mungkin wifi, kalian bisa bayar di sini dengan aman pastinya. Selanjutnya adalah fitur gift card. Fitur gift card. Mungkin kalian diantara kalian semua pengen atau ingin memberikan hadiah kepada orang. Nah, gift card adalah solusinya. Kalian bisa memberikan hadiah kepada seseorang berupa voucher Grabbike, Grabcar, GrabFood, apapun yang berdasarkan nilai juga. Mungkin sekian dari yang saya kembalikan kepada teman saya. Oke, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh kawan saya
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini kami akan menyimpulkan apa-apa saja sih kesimpulan yang dapat diambil dari aplikasi Grab itu sendiri. Nah, kesimpulan yang pertama. Aplikasi Grab adalah aplikasi yang menyediakan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara online. Kesimpulan yang kedua, aplikasi Grab berawal dari layanan transportasi. Tapi kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan, pengiriman barang, dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Poin yang ketiga, aplikasi Grab itu sendiri dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan ekonomis bagi para pengguna. Poin keempat, aktivitas akan lebih mudah, cepat, dan praktis. Oke, selanjutnya. Jadi, aplikasi Grab ini akan selalu ada kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jadi jangan ragu ya untuk menggunakan aplikasi Grab. Dan jangan lupa bekerja sama. Terima kasih. Jadi tambahan dari saya, aplikasi Grab di Indonesia melayani pemesanan kendaraan seperti ojek, mobil, taksi, dan pengantar makanan. Di Indonesia ini sudah memiliki beberapa banyak cabang dari Sabang sampai Merauke, dan pastikan Anda selalu dan dimanapun Anda berada gunakan Grab. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa.